Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari surat Rasul Paulus yang kedua ke jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan di pagi hari ini menekankan bagaimana kerendahan hati seseorang dan juga ketergantungan pada kekuatan Allah. Artinya sebenarnya kita tidak ada yang kuat dan tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, karena ada ketergantungan kita kepada kuat kuasa Allah. Rasul Paulus menggunakan gambaran bejana tanah liat untuk menunjukkan kelemahan manusia dan kehebatan kuasa Tuhan. Bejana tanah liat itu dia kuat tetapi rapuh. Mengapa? Ketika bejana tanah liat itu jatuh, dia akan rapuh, pecah, berkeping-keping. Diibaratkan seperti itulah seseorang yang tidak mau mengandalkan kuasa Tuhan. Dia sebenarnya kuat tapi rapuh. Karena manakala datang pencobaan, dia jatuh dan berkeping-keping, hancur. Itu makanya harta rohani dalam bejana yang digambarkan tadi adalah harta yang dimaksud Paulus adalah Injil atau firman Tuhan. Terang kemuliaan Allah yang diberikan kepada orang-orang percaya, yang diberikan juga kepada kita saudara-saudara. Kita manusia diumpamakan sebagai bejana tanah liat yang rapuh, lemah, sekalipun kuat tapi mudah pecah. Dimana ketika begitu banyak misalnya secara beruntun datang pergumulan dan tantangan, maka bejana tanah liat itu akan pecah. Itulah gambaran kita sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Namun Allah tetap mempercayakan harta yang luar biasa ini kepada kita. Kita yang lemah dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya yang besar. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus mengingatkan kita bahwa kekuatan yang kita miliki berasal dari Allah. Itu artinya jangan seorang pun mengandalkan bahwa dia kuat. Dan yang kuat sebenarnya kalau misalnya kita memiliki kekuatan, yang kuat itu sebenarnya adalah Tuhan. Kita dipanggil untuk menyadari bahwa dalam segala kelemahan kita, justru kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna ketika kita lemah. Paulus sering mengatakan ketika kita lemah justru Tuhan menguatkan kita dan kita menjadi kuat. Paulus mengingatkan kita berasal dari Allah dan melalui kuasa Tuhan nyata dan sempurna di dalam kehidupan kita. Ayat ini mengingatkan kita untuk melayani Tuhan dengan rendah hati. Kita tidak boleh sombong
harus menyadari keterbatasan kita dan bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan artinya mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa ketika kita merasa lemah, atau ketika kita lemah atau tidak cukup kuat untuk mengatasi tantangan hidup. Tetapi Dia yang Maha Kuasa, Allah yang kita puji dan sembah, memberikan kuasa yang melimpah untuk menghadapi setiap kesulitan dan memenuhi setiap panggilannya. Oleh kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita, maka kita akan memenangkan setiap tantangan hidup yang kita hadapi. Yakin dan percayalah, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bahwa Tuhan telah memberikan bejana tanah liat bagi kami. Itu adalah gambaran iman percaya kami. Tetapi terkadang kami kuat namun rapuh. Tapi karena siraman firman-Mu yang selalu menerangi dan menguatkan hati kami hari selepas hari, sehingga kami Tuhan benar-benar kuat karena kuasa-Mu juga yang nyata di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, senantiasa kami bermohon kehadirat-Mu supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam hidup kami dalam menghadapi setiap pencobaan dan pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.